Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu Asih Wahyuti yang akan mengajar bahasa Indonesia kelas 9. Semoga kabar kalian masih baik, tetap sehat, dan tetap semangat. Sebelum saya mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia, kita berdoa bersama agar diberi kemudahan dan perlindungan. Marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran kemarin saya sudah mengulas tentang karya sastra, kemudian pembagian dan ciri-ciri dari pembagian tersebut. Jangan lupa ya, buku dan pulpen tetap kalian siapkan agar bisa mencatat apa yang saya sampaikan. Anak-anakku sekalian, kembali lagi kita ke pelajaran. Kemarin sudah sampai pada pembagian prosa. Kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam prosa. Unsur-unsur prosa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau disebut juga unsur pembangun. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik atau unsur luar. Kita mulai dengan unsur intrinsik terlebih dahulu. Dalam prosa, unsur intrinsik ada 7 macam. Yaitu yang pertama adalah tema, yang kedua amanat, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, yang kelima alur, yang keenam gaya bahasa, dan yang terakhir adalah sudut pandang. Saya mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Tema adalah ide pokok atau permasalahan yang dibahas pada sebuah prosa. Jadi biasanya gambaran apa yang ada di dalam cerita itu dapat diungkapkan dalam tema. Oleh karena itu, sebuah cerita biasanya juga ada temanya. Contoh, prosa yang kita sering dengar atau dibaca. Ada prosa lama, ada prosa baru, ada beberapa contohnya juga. Di antaranya adalah roman. Kalau kalian pernah mendengar roman, salah satu roman yang paling terkenal adalah roman Siti Nurbaya. Judulnya adalah Siti Nurbaya. Tapi dalam roman tersebut mengangkat sebuah kisah percintaan. Oleh karena itu, tema dalam roman Siti Nurbaya sering dikaitkan dengan kisah kasih yang tidak sampai. Atau sering juga orang menyebutnya dengan perjodohan, ya, atau kawin paksa. Nah, jadi masih satu lingkup. Itu contoh tema. Yang kedua adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat cerita kepada pembaca atau pendengar cerita. Nah, dalam amanat ini biasanya ada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis, baik itu pesan yang sifatnya langsung bisa dipahami maupun pesan yang tidak langsung dipahami. Oleh karena itu, ketika kita membaca sebuah cerita, usahakan tuntas sehingga kita bisa memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian yang ketiga adalah
penokohan. Penokohan disebut juga dengan istilah karakterisasi. Disebut juga dengan istilah perwatakan. Nah, dalam penokohan ini kita mengenal ada tokoh protagonis atau tokoh yang berperilaku baik. Nah, tokoh protagonis ini sering disebut juga sebagai tokoh sentral atau tokoh utama. Kemudian yang kedua adalah tokoh protagonis. Saya ulang, yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang melawan tokoh protagonis. Nah, tugas tokoh antagonis ini biasanya melawan atau tokoh yang mempunyai sifat yang tidak baik atau sifat yang jahat. Kemudian adalah yang ketiga, tritagonis atau tokoh penengah. Agar sebuah cerita itu selesai dan mudah dipahami oleh pembaca, maka biasanya dimunculkanlah tokoh yang ketiga, yaitu tritagonis. Tokoh yang menengahi tokoh protagonis dan antagonis agar mereka berdamai sehingga cerita selesai. Kemudian yang keempat adalah latar. Latar sering disebut juga dengan istilah setting. Dalam latar ada 3 hal yang perlu kalian pahami. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Latar tempat biasanya menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, jadi biasanya ada sebuah penggambaran tentang lokasi atau denah. Kemudian ada latar waktu. Kalau latar waktu biasanya berhubungan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, biasanya ada waktu malam, pagi, siang, atau waktu sesudah makan, sesudah minum, sebelum tidur, itu semuanya disebut waktu. Kemudian latar suasana. Latar suasana biasanya adalah sesuatu yang mendukung, yang berhubungan dengan kondisi. Nah, apakah suasananya bahagia, senang, sedih, susah, atau suasananya khusyuk, atau suasananya perang? Nah, itu masuk dalam suasana. Kemudian berikutnya, yang kelima adalah alur. Alur sering juga disebut dengan istilah plot atau jalan cerita atau jalinan peristiwa. Plot juga dibagi menjadi 3. Ada plot maju atau alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Alur maju sering juga dengan istilah yang disebut progresif. Biasanya alur ini dimulai dari alur perkenalan tokoh atau perkenalan suasana atau perkenalan keadaan. Pokoknya dimulai dari tahap awal. Kemudian nanti ada permasalahan, ada puncak permasalahan, dilanjutkan dengan penyelesaian. Nah, itu yang disebut alur maju. Jadi tahapnya ada perkenalan, ada permasalahan, dan ada penyelesaian. Yang kedua adalah alur mundur. Orang sering juga menyebut dengan istilah alur regresif atau alur flashback atau alur sorot balik. Nah, dalam alur tersebut biasanya cerita dimulai dari penyelesaian terlebih dahulu. Jadi awal cerita itu ceritanya selesai. Baru dilanjutkan dengan tahap perkenalan, dilanjutkan dengan tahap permasalahan. Nah, biasanya dalam alur mundur ini orang lebih suka tertarik untuk membaca karena biasanya alur sudah dimulai dengan penyelesaian, maka orang-orang penasaran awalnya bagaimana. Kemudian yang ketiga tadi adalah alur campuran.
Nah, dalam alur campuran, namanya saja sudah campuran. Berarti di dalamnya ada alur maju, ada alur mundur, bisa dimulai dari awal atau perkenalan, bisa dimulai dari penyelesaian. Pokoknya di dalamnya ada 2 alur. Nah, itu untuk alur atau setting. Kemudian berikutnya yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa disebut juga adalah bahasa yang sering dipakai dalam prosa. Seperti apa bahasa yang dipakai? Bahasa gaulkah, bahasa anak muda, bahasa percakapan sehari-hari, bahasa jurnalistik, atau bahasa-bahasa yang mungkin lebih indah kedengarannya dan sering juga disebut dengan istilah gaya bahasa. Nah, untuk gaya bahasa nanti ada pembahasan tersendiri karena gaya bahasa ada banyak macamnya. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang disebut juga dengan istilah point of view. Sudut pandang adalah tempat di mana penulis berada, dan ini dibagi menjadi 4 macam. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Biasanya menggunakan tokoh aku, dan tokoh aku ini berperilaku juga sebagai tokoh utama. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Masih menggunakan aku, tapi aku menceritakan kehidupan orang lain. Jadi di situ muncul tokoh aku, tapi dia tidak menceritakan dirinya, melainkan menceritakan orang lain. Yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Kalau sudut pandang orang ketiga pengamat berarti nama pelakunya adalah orang lain atau disebutkan namanya. Kemudian biasanya di situ ada pembahasan tapi baru sekedar melalui pengamatan. Contoh, mereka berdua jatuh. Nah, kalau mereka berdua jatuh berarti kan seolah-olah kelihatan oleh mata dari hasil pengamatan. Yang keempat adalah sudut pandang orang ketiga maha tahu. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga maha tahu berarti segala cerita bisa dibuat. Baik percakapan dalam batin, apa yang dipikirkan, atau apa yang ada dalam hayalan itu dikemukakan oleh penulis. Makanya disebut maha tahu. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik dari prosa. Ada 7, saya ulang. Yang pertama tema, yang kedua amanat, yang ketiga karakterisasi atau penokohan, yang keempat latar atau setting, yang kelima alur atau plot, yang keenam gaya bahasa, dan yang terakhir adalah sudut pandang atau point of view. Kemudian berikutnya adalah unsur ekstrinsik prosa. Nah, kalau unsur ekstrinsik prosa berarti unsur yang ada di luar dari prosa tersebut. Seperti biografi pengarang. Biografi pengarang berhubungan dengan nama, latar belakang penulis atau pengarang. Kemudian unsur-unsur lain, contoh unsur moral, unsur pendidikan, unsur agama. Nah, unsur-unsur itu biasanya ada bergantung dari sang penulis. Kalau penulis ingin menonjolkan agamanya, menonjolkan pendidikannya, menonjolkan pandangannya dalam sebuah cerita, itu yang disebut unsur ekstrinsik. Kemudian sumber cerita. Nah, cerita tersebut diperoleh dari mana? Nah, ini juga masuk pada unsur ekstrinsik prosa. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat, bisa dicatat, dan bisa kalian pahami. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dengan cara prokes 5M. Kita ucapkan Alhamdulillah
sebagai tanda bahwa pelajaran telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.